Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa wa rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita karunia dan hidayahnya sehingga kita alhamdulillah bisa melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam kita tidak lupa senantiasa sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin, seorang tokoh yang sudah mengeluarkan umat manusia dari alam yang penuh kegelapan, kebodohan kepada alam yang memancarkan cahaya keimanan dan juga ilmu pengetahuan. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid, pembina masjid, dan yang saya hormati juga para jamaah, hadirin hadirat yang berhadir pada momen kali ini ba'da subuh pada hari Ahad. Izinkan pada kesempatan yang baik ini mengajak kita semua untuk sama-sama kembali bertanya ke diri kita sendiri, kenapa kita kemudian menjadi seorang muslim, dan apa-apa saja syaratnya kemudian kita melakukan apa yang selama ini sudah kita lakukan, baik itu salat, baik itu ibadah langsung kepada Allah maupun juga ibadah tidak langsung kepada Allah. Kenapa juga kita melakukan aktivitas sosial, itu semua karena Allah dan karena kita seorang muslim. Sebenarnya ada 10 hal yang kemudian menjadikan syarat kita beraktivitas sebagai seorang muslim. Tapi dalam momen yang singkat ini kita mengkaji ulang 5 saja. Yang pertama adalah al-fahmu, kefahaman. Tentunya kita datang salat subuh dari rumah, baik dengan kendaraan maupun berjalan kaki. Kita hadir ke sini dengan sebuah kefahaman bahwa apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah, akan diberikan ganjaran kepada Allah, akan diberikan ganjaran kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada saat ini benar-benar menjalani ibadah kita dengan cukup informasi dan ilmu pengetahuan. Kenapa kita harus salat subuh? Apa fadilahnya kita salat subuh berjamaah? Apa keutamaannya kita kemudian bersusah payah? Kalau kita tidak terlalu masalah lah di sini ya, alhamdulillah, apalagi bagi yang rumahnya dekat. Tapi kadang-kadang kita khawatir juga yang rumahnya dekat itu yang nggak sampai. Jadi kalau diundang kenduri, kalau diundang pesta, yang jauh itu yang nyampe duluan, yang dekat nggak nyampe. Kalau diundang tarhib Ramadan misalnya, nah itu babnya perkalanya mungkin mereka sudah selesai di bab al-fahmu, tapi belum selesai di bab-bab setelah ini. Jadi al-fahmu adalah segala puncak ilmu pengetahuan agar kita mampu melaksanakan sesuatu hal. Ambil contoh lain, misalnya kita sekolah, kita minta anak kita sekolah, kita minta kemudian anak kita melanjutkan setelah sekolah, setelah SD, SMP, SMA, dan mungkin kemudian kuliah.
Kalau kita hanya minta dia mengikuti apa yang kita katakan, tentu tidak mudah. Tapi coba mereka diajak berdiskusi, difahamkan kenapa dia harus sekolah. Kenapa dia harus melanjutkan sampai SMA? Kenapa kemudian anak kita itu kemudian harus melanjutkan sampai kuliah dan seterusnya dan seterusnya? Demikian juga kita halnya misalnya sebagai orang tua atau orang dewasa ada kewajiban mencari nafkah. Kita semua sudah faham apa fadilahnya, apa ganjaran pahalanya, apa resiko-resikonya dengan pekerjaan kita. Nah, kalau kita sekarang memasukkan anak ke sekolah atau kita masuk ke dunia kerja, sama pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sadar dan faham bahwa pekerjaan ini begini, begini, begini. Saya punya saudara kemudian akhirnya memutuskan dia sekolah SMA di bagian kelautan, kemudian lanjut ke D3 bidang kelautan, tapi kemudian ditawari pekerjaan sebenarnya lumayan bagus keliling dunia Bapak Ibu, karena di kapal. Tapi mempertimbangkan keluarga, memahamkan kondisi, melihat situasi orang tua dan semuanya, akhirnya beliau memutuskan berwirausaha. Tidak jadi menjadi orang yang bertugas di kapal baik nahkoda maupun kapten misalnya ya. Nah, karena kefahaman inilah kemudian kita melakukan sesuatu dengan jauh lebih baik. Pertama, al-fahmu. Yang kedua, al-amal. Nah, banyak para ulama mengatakan, kenapa tidak al-amal duluan? Kenapa harus al-fahmu? Karena Islam tidak meminta kita untuk, contoh ya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mencari ketauhidan itu dengan sepenuh-penuhnya kesadaran. Ya. Baru kemudian beliau bisa beramal ketika sudah faham. Jadi al-fahmu dulu, baru amal. Amal itu tidak akan terjadi. Jadi kalau orang kemudian masih belum selesai dengan pemahamannya, kenapa saya harus sholat 5 waktu? Kenapa saya harus berpuasa di bulan Ramadan? Kenapa kemudian saya harus menyisihkan sebagian harta untuk zakat? Kenapa kita bersusah payah menabung bertahun-tahun untuk naik haji yang daftar tunggunya 35 tahun mungkin? Maka naik haji itu, puasa itu, salat itu, berjamaah di masjid itu tidak akan pernah terjadi. Karena tidak ada kefahaman yang sempurna. Mungkin beliau tahu tapi tetap tidak bergerak untuk sholat subuh, untuk sholat 5 waktu, untuk menjaga rawatib, untuk kemudian meningkatkan tilawah Al-Quran, apalagi di bulan Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian bertambah-tambah lagi di bulan Ramadan. Karena syarat untuk kita beraktivitas dan beramal, melakukan kegiatan baik itu ibadah langsung kepada Allah maupun tidak langsung dengan muamalah, adalah kefahaman dan baru kemudian al-amal. Jadi tidak mungkin kita faham tapi kita tidak melakukan apapun. Oh, saya faham bahwa salat subuh itu di masjid pahalanya jauh lebih besar, tapi tidak kemudian kita amalkan. Oh, saya faham bahwa kemudian kita mengaji bahwa satu ayat itu pahalanya luar biasa banyak. Satu huruf itu dihitung 10 misalnya. Tapi kita tidak pernah mengaji. Dan seterusnya Bapak Ibu. Anak-anak kita kemudian yang tadi kita arahkan untuk sekolah mungkin tidak sepenuhnya faham pentingnya sekolah, sehingga dia kemudian tidak setuju, maka tidak ada amal dia melangkahkan kaki ke sekolah dan belajar dengan sebaik-baiknya. Al-fahmu al-amal. Setelah ada dua ini baru muncul, baru kita kemudian bisa mengukur apakah amal kita itu ikhlas atau tidak. Kalau tidak, apa yang diukur? Ikhlas itu adalah ketika hati, ketika jiwa kita, dan ketika fisik kita, organ tubuh kita, tanpa merasa berat, tanpa merasa susah,
melaksanakan aktivitas-aktivitas itu dan tanpa kemudian merasa pamrih. Tidak melihat apakah orang memuji atau tidak. Tidak kemudian berpikir apakah orang datang juga ke masjid atau tidak sehingga dia tidak ke masjid. Jadi semua amal-amal ibadahnya ikhlas lillahi ta'ala. Dia tidak peduli apakah kemudian berdakwah akan diberikan ganjaran oleh manusia atau tidak. Bahkan Rabi'ah Al-Adawiyah dalam sebuah puisinya jauh berkata, mungkin aku tidak pantas ke surgamu ya Allah, tapi aku tidak sanggup ke nerakamu ya Allah. Jadi sudah sebegitu ikhlasnya seorang ulama wanita itu beribadah kepada Allah, beramal di jalan Allah sehingga keikhlasannya benar-benar muncul. Ya, jadi kita tidak terpengaruh urang lain dija atau han, lun tetap insyaallah istiqomah. Saya tetap akan komitmen. Ya, mau orang kemudian bahkan ada yang luar biasa, hujan pun kemudian dia sediakan payung untuk ke masjid. Al-fahmu, al-amal, al-ikhlas. Setelah ketiga hal ini baru kemudian muncul al-jihad. Al-jihad ini maknanya bersungguh-sungguh dalam beramal. Ya. Tidak nanggung. Ya. Tidak tanggung. Amalnya sempurna selesai. Salatnya benar-benar sempurna dilakukan. Mencari nafkahnya bersungguh-sungguh. Ya. Kalau tadi sudah al-ikhlas tidak mengeluh, maka al-jihad kalau dia menjadi seorang pedagang, maka dia akan menjadi pedagang yang jujur, pedagang yang tidak menipu, dan kemudian dia akan bersungguh-sungguh. Keluarnya lebih cepat daripada orang lain. Demikian juga anak-anak kita yang kemudian kesungguhannya sudah mulai terlihat, tadi yang bersekolah misalnya. Abi, Umi, bangunkan saya nanti jam 5:30 ya. Mau siap-siap, bangun tidur, sikat gigi, sholat, beres-beres, ngaji sebentar, adik mau sekolah. Nah, kesungguhan ini akan muncul lagi-lagi kalau kita sudah lewat tiga hal di depan tadi, al-fahmu, al-amal, al-ikhlas, al-jihad. Bermakna bersungguh-sungguh. Karena al-jihad inilah yang membuat kemudian hasil kerja kita dalam waktu cepat atau lambat, maka hasilnya itu akan sangat muntijah, akan sangat produktif, akan sangat bermanfaat tidak hanya bagi diri kita tapi juga bagi orang lain. Ini misalnya pengajian hari ini luar biasa, lengkap dengan rekaman ya sekarang di masjid-masjid ya. Jadi kita harus total dalam beramal. Kemudian kita lihat juga ada orang dia kalau jihad dalam infak misalnya, dia kemudian tidak lagi berupaya menghindari zakat misalnya dengan sungguh-sungguh. Kalau dia berpuasa maka dia akan bersungguh-sungguh dengan semua aktivitas dari pagi sampai kemudian menjelang berbuka. Kesungguhan ini menjadikan amal-amal kita menjadi amal yang itqan. Ya. Dan amal yang itqan, amal yang sempurna, amal yang profesional, yang hampir tidak ada cacat, itu akan menjadi amal-amal yang istimrar. Amal yang istimrar ini adalah dia berkelanjutan. Jadi amal yang berkelanjutan ini muncul dari al-fahmu, al-amal, al-ikhlas, al-jihad. Istimrar artinya terus menerus. Mungkin sekali dua kali bolong wajar, kita manusia. Kadang sakit, kadang kemudian tidak mampu dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang terakhir untuk hari ini, sisanya mungkin akan kita sampaikan di momen yang lain. At-tadhiyah. Ya, setelah jihad, setelah al-fahmu, al-amal,
al-ikhlas, al-jihad, kesungguhan, maka tadhiyah, pengorbanan. Nah, itu tadi amal yang kemudian dilakukan dengan penuh pengorbanan, amal yang kemudian dilaksanakan dengan segala keterbatasan, tapi amal itu terus terjadi karena keimanannya kepada Allah, pemahamannya sebagai seorang hamba, tugasnya menjadikan dirinya sebagai seorang khalifah, menjadi seorang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadhiyah ini, pengorbanan ini tidak akan muncul kalau tidak ada rasa cinta dalam diri terhadap apa yang kita lakukan. Kita akan bersusah payah keluar pagi sekali mencari rizki untuk keluarga, ya, mengorbankan waktu-waktu yang lain. Kita kalau diundang ke acara pesta pernikahan akan mengambil cuti karena kita tahu bahwa amal menghadiri undangan itu misalnya, apalagi kalau orang-orang yang senantiasa selama ini menjaga kita, ya, nyeperle loncok cuti. Dan kalau perlu misalnya bagian kita yang banyak itu, harta kita yang banyak itu kemudian kita korbankan, kita sisihkan, tidak sedikit tapi setengahnya, mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi setiap ada dapat rezeki, kalau orang lain menyisihkan sedikit, maka orang-orang yang tadhiyah, orang-orang yang pengorbanan, tidak apa-apa kita tambahkan. Nah, level orang-orang tadhiyah ini dia sudah di atas level-level yang lain. Karena orang-orang tadhiyah tidak akan pernah merasa kurang dengan amal-amal yang tadi sudah dilakukan, karena amal yang dilakukan itu adalah amal yang sudah seharusnya ikhlas, amal yang sudah seharusnya sungguh-sungguh, yang profesional, yang tuntas, yang berkelanjutan, sehingga tadhiyah ini dia akan muncul dengan sendirinya, ya, ekstra, ya. Jauh sedikit tidak mengapa, ya. Karena kita lillahi ta'ala, jauh sedikit tidak mengapa, banyak sedikit tidak mengapa. Nah, itulah Bapak Ibu jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Paling tidak 5 syarat awal kita melakukan sesuatu sebagai seorang muslim. Saya ulangi, yang pertama adalah al-fahmu. Kemudian al-fahmu itu melahirkan amal, kefahaman melahirkan amal. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tanpa al-fahmu, berarti seperti pohon yang tidak berbuah, ya. Al-fahmu, al-amal, al-ikhlas. Amal kemudian itu akan menjadikan kita lebih ikhlas, ya. Jadi kalau ada orang bilang ngapain ke masjid, so alim. Nah, itu kalau disebutkan seperti itu, jawaban kita bagaimana? Nah, apakah kita gara-gara disebutkan so alim kemudian tidak lagi ke masjid? Kupiah katu hule, ya, kerja kedengku leweknya. Lalu kita kemudian tidak maksimal lagi dalam menyiapkan diri dengan baju yang bersih, dengan peci, dengan sarung, dengan pakaian-pakaian terbaik kita. Enggak, kita lanjut, kita tetap lanjut. Tapi kemudian dengan istighfar, ya. Nah, kemudian al-jihad, amal itu kemudian dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir adalah dilakukan secara penuh pengorbanan. Dan pengorbanan ini tidak akan mungkin kita lakukan kalau tanpa cinta. Orang-orang yang kemudian diminta misalnya ada donor organ, ya kan, kepada anaknya, kepada orang tuanya, apakah ginjal misalnya, nah itu sudah tadhiyah. Dia merasa bahwa kebaikan itu jauh bernilai di dunia dan di akhirat daripada hanya kemudian membiarkan orang-orang lain tidak bisa terbantu dengan amal-amal baiknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mengingatkan diri kami sendiri dan juga kita semua yang ada di sini. Dan mudah-mudahan juga akan membuat kita bertambah semangat menjalani hari-hari kita sebagai seorang muslim dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Sekali dua kali mungkin kita akan jatuh, akan lupa, akan kadang-kadang tergoda untuk tidak melakukan kebaikan berdasarkan 5 syarat tadi. Tapi yakinilah, kalau memang kita punya keyakinan, keimanan dan kepercayaan kepada Allah, semua itu akan dimudahkan oleh Allah.
Wallahu a'lam bissawab. Wastaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.